selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik dimohon untuk mengikuti dengan sikap yang baik dan benar. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Yuk, kita saat teduh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa sebelum masuk ke dalam ibadah. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan Yesus. Dari malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan Yesus, kami kembali akan beribadah di IMPA secara online ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Siapkan hati kami Tuhan, lengkapilah diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hati, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh,
adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami, dan biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami boleh dapat mengerti, kami boleh dapat mengingat firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan akan terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pembacaannya dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bermacam-macam alam di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, masih ingat nggak dengan lagu tadi? Lagu bermacam-macam anak. Masih ingat? Ya, adik-adik, ternyata di dunia ini banyak sekali anak-anak dengan bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Kulitnya juga berbeda-beda. Ada kulitnya warna putih, ada yang berwarna gelap, atau ada yang berwarna hitam, ada yang sawo matang. Rambutnya juga, pasti kalian ada yang memperhatikan, kok ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya berombak atau bergelombang, tapi ada juga yang rambutnya keriting. Bahkan mungkin kalau ada yang lihat, itu rambutnya warnanya agak pirang, atau bahkan ada yang putih. Ya, terus matanya, ada yang perhatiin nggak? Ada yang mata sipit, ada yang matanya belok atau besar. Nah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan menciptakan semua orang berbeda-beda, tetapi Tuhan memperhatikan dengan sangat baik setiap anak-anaknya. Walaupun banyak sekali anak-anak di dunia ini dan tidak ada satupun yang sama loh. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan semuanya berbeda satu dengan yang lain. Tapi kira-kira siapa yang disayang sama Tuhan? Yang hitam atau yang putih? Yang tinggi atau yang pendek? Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Tuhan Yesus tidak peduli warna kulit yang hitam atau yang gelap atau yang putih, terus postur tubuhnya yang tinggi atau pendek, semua disayang Tuhan. Sama juga yang bentuk matanya, warna rambutnya, bentuk rambutnya. Mereka semua disayang sama Tuhan.
Nah, ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yang mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Allah. Artinya apa, Kak? Artinya, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan pada sebuah keluarga. Nah, sebagai milik pusaka Tuhan, makanya anak-anak disayang sama Tuhan. Dalam kitab Injil misalnya, diceritakan ketika orang tua membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk diberkati. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus melarang loh orang tua tersebut. Gak boleh membawa anak-anak ke Tuhan Yesus, nanti mengganggu. Itu kata murid-murid. Tapi ternyata Tuhan Yesus malah menegur murid-muridnya dan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena anak-anak seperti mereka yang empunya kerajaan sorga. Wah, Tuhan Yesus sayang banget ya sama adik-adik, sama anak-anak. Nah, itu berarti Tuhan Yesus sayang juga banget sama kalian. Karena sayang, Tuhan Yesus mau anak-anak selalu dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa, Kak, dekatnya? Nah, dengan cara rajin berdoa, itu salah satu cara kita berbicara dengan Tuhan. Atau rajin baca Alkitab, itu juga salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Rajin beribadah, itu juga bisa, adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik bisa bicara apa saja dengan Tuhan di dalam doa. Adik-adik bisa sampaikan apa yang adik-adik mau. Cita-cita apa nanti saat besar nanti. Atau bahkan adik-adik juga bisa loh ngadu. Ngadunya sama siapa? Ngadu sama Tuhan. Benar. Ketika adik-adik hatinya sedang sedih, atau sedang marah, atau lagi senang, Tuhan mendengarkan kok setiap doa kita saat adik-adik mengadu kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa berbicara kapan saja, di mana saja, itu asik banget kan? Nah, beberapa minggu yang lalu, Kania pernah bercerita tentang ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Adik-adik masih ingat nggak? Nah, dalam belajar untuk mencapai cita-cita, jangan lupa berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan menolong adik-adik mencapai cita-cita yang adik-adik mau. Jangan takut atau malu kasih tahu sama Tuhan apa cita-cita adik-adik, karena Tuhan pasti menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita tersebut. Jangan lupa, Tuhan sayang pada adik-adik loh. Apakah adik-adik juga sayang pada Tuhan? Ya, pasti. Kakak yakin adik-adik juga sayang pada Tuhan. Yuk, kita tunjukkan rasa sayang kita sama Tuhan melalui sikap, melalui perbuatan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah Tuhan agar apa yang kami dengar pada hari ini boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih mengalami krisis karena pandemi virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah agar bangsa ini boleh pulih kembali, sertailah para pemerintah yang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, dan juga berkatilah masyarakat agar boleh bekerja sama untuk mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan agar kami bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah negeri kami, agar kami boleh hidup normal kembali, dan bangsa ini boleh pulih kembali ya Tuhan Yesus. Kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, dan juga gereja kami ya Tuhan Yesus Kristus, GPI Bekaris, ya Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Tuhan kami belum dapat beribadah secara langsung atau tatap muka, Tuhan Yesus, tapi satukanlah hati kami selalu ya Tuhan. Berkatilah agar gerejamu ya Tuhan Yesus boleh selalu menjadi terang ya Tuhan Yesus bagi sekitarnya, dan juga kami masih boleh melayani ya Tuhan Yesus Kristus walaupun dalam keadaan yang terbatas ya Tuhan Yesus Kristus. Sertai kami Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama di gerejamu. Tetapi ya Tuhan, saat ini kami harus beribadah masing-masing bersama di rumah ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan tetap selalu memberkati dan menyertai kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati jamah mereka Tuhan, agar Tuhan Yesus angkat sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh kembali sembuh, kembali beraktivitas, bermain dan belajar dengan gembira lagi ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa-doa ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita.
Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan juga yang sudah memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati agar firman-Mu boleh dapat tinggal diam dalam hati kami setiap anak-anak-Mu, dan biarlah firman Tuhan juga yang menjadi penolong dalam kehidupan kami sampai kami dewasa nanti Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Tak lupa kami mau berdoa untuk hari-hari ke depan, untuk jam-jam ke depan. Kami mau melakukan aktivitas apapun ataupun kegiatan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang mau menjaga kami sehingga kami boleh selalu berada dalam keadaan sehat dan kami boleh dapat bertemu kembali untuk beribadah bersama minggu depan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.